warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seta Juimi SPD. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Salah satu hal yang paling saya nikmati dalam penerapan moving kelas adalah menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, sehingga murid itu bisa memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman bermakna. Semisal contoh, saya berikan contoh, saya bisa merancang pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid, berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian berdasarkan minat mereka, dan berdasarkan profil belajar mereka yang telah dilakukan asesmen diagnostik ketika di awal pembelajaran. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ketika moving kelas, murid-murid merasa bahwa di dalam kelas itu akan terdapat suasana yang baru. Mereka akan lebih tertarik dan lebih interaktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Pelaksanaan sistem moving kelas ini tentu saja sangat membantu bagi saya, karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu lebih terorganisir. Kemudian suasana kelas itu bisa kita ciptakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk pembelajaran murid-murid kita. Di sisi lain juga pelaksanaan moving kelas juga bisa memberikan dampak yang positif untuk siswa. Semisal ketika pembelajaran sejarah di jam saya, anak-anak itu diberi kesempatan untuk leluasa menyampaikan apa yang mereka inginkan, produk apa yang ingin mereka hasilkan. Kemudian dalam satu materi pelajaran, semisal peristiwa proklamasi, di situ siswa bisa berperan, memainkan peran sebagai Soekarno atau sebagai Bung Hatta, dan bagaimana sih proses proklamasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian di materi yang selanjutnya atau materi nanti tentang membahas tentang zaman-zaman Paleolitikum, zaman Megalitikum, seperti itu, siswa-siswa juga bisa diberikan kesempatan untuk menuangkan bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran yang akan diberikan. Semisal mereka memperhatikan, nanti saya berikan contoh hasil dari budaya Paleolitikum, misalnya kapak lonjong. Di situ nanti siswa akan berupaya memberikan pengalaman yang terbaik bagi mereka atau pengalaman bermakna dalam proses pembelajaran mereka, sehingga mereka lebih mendapat pengetahuan yang baru dan pembelajaran tentunya lebih mengasyikkan. Menurut saya pelaksanaan moving kelas ini tentunya mempunyai hubungan yang baik atau yang positif ya antara guru dengan murid. Dikarenakan dalam perpindahan ketika terjadinya moving kelas, ketika mereka berpindah dari kelas 1 ke kelas yang lainnya, tentu akan tercipta suasana yang segar, kemudian suasana ruangan yang berbeda pula. Mereka di situ akhirnya timbul untuk minat belajar mereka itu lebih tertarik atau termotivasi untuk belajar, sehingga nanti dari pembelajaran yang dilakukan ketika guru juga merancang pembelajaran yang menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid, di situ juga akhirnya anak-anak lebih tertarik untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam pelaksanaan moving kelas ini. Selain itu juga murid lebih menghargai dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang selanjutnya akan dilaksanakan. Dikarenakan nanti mereka ketika berpindah dari kelas 1 ke kelas lainnya, di situ mereka ada time-nya. Ada waktu yang memang mereka harus memanfaatkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan lebih lama terlambat untuk masuk ke kelas yang baru. Kemudian di situ murid juga dalam pembelajaran moving kelas itu lebih antusias tadi karena terdapat suasana yang baru di dalam kelas. Apalagi guru mata pelajaran itu setiap kelas itu tentu menyiapkan bagaimana sih strategi supaya pembelajaran yang dilakukan itu lebih aman dan menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid. Pelaksanaan sistem moving kelas ini tentunya jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya lebih memberi kebebasan kepada guru untuk berinovasi dan lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Seperti contoh yang saya lakukan,
ketika materinya membahas tentang sistem proklamasi seperti yang telah tadi saya utarakan, di situ saya menggunakan role playing. Nah, siswa diberikan peran untuk memerankan model sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan minat mereka, seperti apa dalam perumusan teks proklamasi yang dilakukan. Kemudian dalam pembelajaran materi yang selanjutnya, untuk pembelajaran tentang zaman batu, di situ juga saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat suatu produk, bisa berupa diorama atau berupa video atau berupa mind mapping, sehingga dalam proses pelaksanaan atau dalam proses pengerjaan siswa tersebut bisa memberikan pengalaman bermakna tentang materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga menggunakan visualisasi atau peta besar ketika nanti menjelaskan materi tentang masuknya imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sehingga dalam pembelajaran yang saya berikan itu akan terasa lebih hidup dan lebih menarik untuk siswa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna.